Ikuti cerita bersambung manusia harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Kami akan lari, bukankah begitu, Kau berani kan? Kawin lari tidak baik. Tanpa restu, kita jangan melaksanakannya, kata Erwin. Saya tidak akan pernah menceritakannya kepada kedua orang tua saya. Ayah, rubahlah saya supaya jadi seperti Erwin dan ayah, pinta Indah. Kau memang hebat, nak. Aku tidak pernah menyangka akan ada manusia yang minta dirubah jadi setengah harimau. Sayalah orangnya, ayah. Kabulkanlah. Aku tidak dapat melakukannya, nak. Perubahan ini hanya pada kami yang mendapat warisan. Tidak bisa dipindahkan kepada siapapun. Baik-baiklah menjaga diri, kata Jalubuk. Akan banyak tantangan di dalam hidup kalian. Ayah senang akan bermenantukan wanita seperti dirimu, Indah. Aku sudah beritahu banyak hambatan dan risiko. Sekarang ayah mau pergi. Dan Jalubuk menghilang tanpa bekas, sebagaimana ia bisa menghilang setelah selesai dengan maksud dan tujuannya. Jadikanlah aku seperti dirimu, pinta Indah. Aku tidak dapat melakukannya, Indah. Dan andai kata aku dapat, aku tidak akan pernah mau. Hidup seperti aku ini selalu tersiksa. Jikalau orang mengetahui keadaan diriku yang sebenarnya, mereka akan menjauhi aku karena takut atau karena geli, ujar Erwin. Kau tidak bisa jadi manusia biasa kembali, Tak mungkin, Indah. Aku akan terkutuk, dan selain aku, maka seluruh keluargaku akan binasa. Bagaimana kesudahannya nanti? Tiada berkesudahan. Kelak dia kuwariskan. Mesti kuwariskan walaupun hatiku tidak menyukainya. Erwin diam. Dia lalu teringat pada masa mendatang dan dia ngeri memikirkannya. Kalau ia sampai punya anak dan kelak ia harus mewariskan piaraan itu kepada anaknya, bagaimana? Dan kalau anak itu didapatinya dari pernikahan dengan Indah, maka kelak anak mereka akan menjadi manusia harimau. Dia takut memikirkan itu. Dia tidak mau memikirkannya, tetapi pikiran itu bagaikan tak mau lekang dari benaknya. Dia lihat Indah juga diam. Mungkin Indah memikirkan masa depan dan kejadian-kejadian yang akan mereka alami kalau ia mendapat keturunan dari Erwin. Tetapi Indah dapat membuang pikiran itu walaupun hanya lahiriah. Tak usah kita pikirkan masa depan, kalau keadaan tidak bisa kita rubah. Kita hidup hanya sebentar di dunia ini jika dibandingkan dengan hidup abadi di akhirat kelak. Kita gunakan masa hidup ini untuk kebaikan, untuk menyayang dan disayang. Di malam terang bulan yang amat cerah itu, tiba-tiba terdengar geledek yang bergemuruh. Kemudian sepi kembali. Dan bersamaan dengan kesepian itu, Erwin kembali ke wujud asal. Bulu harimau menghilang. Perlahan-lahan kaki berubah kembali. Kemudian ia menjadi manusia Erwin sebagaimana manusia lainnya. Tetapi badannya basah kuyup oleh peluh. Setelah melihat tubuhnya seperti biasa, Erwin menangis terseduh-seduh. Dan Indah jadi sangat terharu. Aku tidak pantas menjadi suamimu, In. Hanya akan mendatangkan kesedihan bagimu dan keluargamu saja. Mungkin mereka akan menjauhi dirimu, Indah. Sebaiknya aku menjauh pergi dari kota ini untuk membawa nasibku entah kemana.
Sebaiknya aku tidak punya keturunan supaya aku tidak punya anak manusia harimau, kata Erwin setengah tersendat-sendat. Kau tidak mencintai aku lagi, tanya Indah. Dia telah melihat semua, dan kini rasa sayangnya bahkan bertambah. Dia tidak peduli akan dijauhi atau dihina. Baginya yang penting adalah diri Erwin. Dia mencintainya dan dia akan menjadi istrinya. Dia tidak perlu mengorbankan cintanya demi senangnya hati keluarga, demi menghindarkan rasa malu atau dihina. Karena cinta itulah, maka aku harus mengorbankan diriku. Cobalah bayangkan, kalau nanti aku kemasukan piaraanku dan aku meraung di tengah malam, entahlah di siang hari, kau akan terbawa-bawa di dalam kemalangan diriku ini, Indah. Jangan kita bicarakan itu. Minggu depan kau melamar aku, melamar secara resmi. Jangan bilang tidak. Orang tuaku akan menyetujui, kata Indah. Malam itu merupakan malam yang penuh kesan dan tak terlupakan. Kebahagiaan, keajaiban, ketegangan, dan keharuan. Sebagaimana biasa, Erwin mengantarkan Indah pulang lalu kembali ke rumah Hilman. Sahabatnya masih menyiapkan pekerjaan kantor yang dibawanya pulang. Mendengar Erwin kembali, ia memerlukan pergi ke kamarnya dan bertanya apakah dia telah makan. Sudah, Hil, jawab Erwin, tunduk dan kelihatan lesu. Hilman segera mengetahui bahwa atas diri sahabatnya telah terjadi sesuatu yang menyebabkan dia merasa sedih. Kau lesu sekali, sakit atau ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Tanya Hilman lagi. Ya, begitulah. Kedua-duanya barangkali. Memang buruk nasibku, Hil, jawab Erwin. Katamu tadi sore kau hendak menemui Indah. Sudah, Hil, dan bencana itu terjadinya ketika kami sedang berdua. Maksudmu dia sudah mengetahui? Sudah, bahkan melihat sendiri, Hil. Kau berubah tadi? Iya. Ayahku juga datang, jadi dia telah melihat aku dan ayah. Hilman diam. Tidak pantas dia menanyakan apa yang terjadi kemudian. Kalau jawabnya mengecewakan, hanya akan tambah merusak hati Erwin. Erwin yang kemudian menceritakan segala apa yang telah terjadi. Setelah itu, dia menanyakan pendapat sahabatnya mengenai permintaan Indah agar dia melamar secara resmi. Lamaran itu wajar, supaya kalian bisa berumah tangga. Hilman lalu diam lagi. Akan banyak rintangan dalam hidup kami, Hil. Belum tentu, kata Hilman. Mungkin setelah nikah, kau tidak akan pernah berubah rupa atau tubuh. Dan ayahmu tidak akan datang-datang lagi, supaya kalian tidak terganggu. Mustahil, ayah tentu akan datang melihat-lihat kami. Dan pada saat-saat tertentu, aku tentu juga akan berubah jadi setengah harimau. Dan kalau hal ini terjadi sewaktu upacara perkawinan, bagaimana, Hilman? Kau bayangkan betapa akan malu dan hebohnya. Mustahil, ayah tentu akan datang melihat-lihat kami. Dan pada saat-saat tertentu, aku tentu juga akan berubah jadi setengah harimau. Dan kalau hal ini terjadi sewaktu upacara perkawinan, bagaimana, Hilman? Kau bayangkan betapa akan malu dan hebohnya. Hilman dapat merasakan kekhawatiran sahabatnya. Kalaulah dia berubah rupa sewaktu bersanding, atau dia tak dapat menahan dirinya dari mengaum bagaikan harimau di tengah orang banyak. Bagaimana? Ketika Hilman memikirkan apa yang ditakutkannya itu, Erwin juga membayangkan kejadian yang akan sangat mengerikan kalau sampai terjadi.